Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, di mana saja berada, jumpa lagi bersama si Maskum dalam sekilas infomo. Edisi pengajian akad pagi di Masjid At-Taqwa, Jalan Raja Wali Blora, yaitu pada 14 Januari 2024 bersama Ustadz Husna Ramadan SPD dengan satu topik yaitu manhaj tarjih, hadis-hadis seputar bid'ah. Saudara pemirsa, manhaj tarjih itu ada beberapa istilah dalam majelis, yaitu pertama adalah wacana, gagasan yang akan diputuskan ke fatwa. Lalu fatwa itu sifatnya umum atau boleh diikuti ataupun tidak. Sedangkan tanfidz yaitu sifatnya mengikat kepada warga Muhammadiyah. Misalnya tanfidz Islam berkemajuan dan sebagainya. Sedangkan istilah manhaj atau jalan yang jelas itu berbeda dengan mazhab, yaitu pendapat yang paling cocok kita ikuti. Manhaj, jalan yang lurus yang kita tempuh sampai pada Rasulullah SAW. Ada cara atau jembatan yang bisa kita ikuti, yaitu mengikuti ulama, baik itu ulama salaf atau khalaf, yang mana bila berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah maka disebut ahli sunnah wal jamaah. Saudara pemirsa, tarjih memilih pendapat yang lebih kuat. Misalnya ada beberapa hadis yang membicarakan tentang sesuatu hal, maka kita pilih. Juga tarjih ini merupakan jalan kompromi, jalan tarjih atau memilih hadis yang lebih kuat. Paham dalam Muhammadiyah tentang agama, memahami Islam secara menyeluruh atau komprehensif. Misalnya, masuklah kalian dalam agama Islam secara kafah. Ada dimensi akidah, akhlak, ibadah, dan dimensi muamalah duniawiyah. Belajar akidah yaitu masalah yang penting dalam agama Islam, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keyakinan tentang Allah ataupun makhluk Allah. Lalu akhlak atau etika, yaitu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah. Maka semakin ibadah kita kuat, amal soleh kita banyak, maka akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab, yaitu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses belajar ataupun ilmu. Baiklah saudara pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kita ikuti pengajian akad pagi bersama Ustadz Husna Ramadan SPD berikut ini. Larangan untuk tidak memakan harta anak yatim secara batil. Wala ta'muru amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim itu dengan batil. Ya. Nah, ini diantaranya bentuk larangan-larangan yang ada dalam agama. Kemudian petunjuk-petunjuk, ya. Petunjuk-petunjuk ini adalah berupa nasihat-nasihat yang datangnya mungkin dari para dai atau para asatid, para ustadz, para kiai tentunya, yang kemudian apabila kita mengikuti nasihat-nasihat itu, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, ini adalah tentang masalah 5. Yang pertama masalah agama. Kemudian yang kedua adalah dunia, ya, masalah dunia. Artinya bahwasanya kita tentu diberikan kewenangan seutuhnya tentang masalah dunia, sebagaimana sabda Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Bahwasanya tentang masalah perkara dunia kita semua ini merupakan orang yang paling tahu, ya. Berbeda dengan masalah ibadah atau masalah agama, ya. Tentunya harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah masalah ibadah tadi, ya. Dan saya singgung masalah ibadah. Kemudian yang keempat masalah sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang senantiasa mengajak kepada yang baik untuk menuju kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya harus menjalankan perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk di dalam agama kita. Dan yang terakhir dari kita masalah 5 itu adalah masalah qiyas. Walaupun yang kita sepakati dalam Muhammadiyah, sumber hukum yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Kalaupun ada permasalahan yang belum mampu diselesaikan melalui Al-Quran dan Sunnah, maka ditempuh dengan jalan qiyas. Qiyas itu adalah tindakan menganalogikan suatu hukum yang memang sebelumnya hukum itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, hanya memiliki kesamaan illah atau memiliki kesamaan hukumnya. Misalkan contoh, ya, Khamar itu hukumnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, perjudian, mengandung nasib itu merupakan rijsun, perbuatan setan, ya. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah itu supaya kalian mendapatkan atau termasuk orang-orang yang beruntung. Khamar ini hukumnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi ada masalah yang lain yang mungkin akhir-akhir ini ditemukan. Misalkan oplosan, misalkan nabi, ya, hasil pasal buah-buahan yang dapat apabila kita minum itu dapat menghilangkan akal atau dapat menghilangkan kesadaran. Maka setelah diteliti, ternyata minuman-minuman tadi apabila kita konsumsi itu akan mengakibatkan hilangnya akal atau hilangnya kesadaran. Dalam bahasa Arab namanya izaratul aqli, ya, akalnya hilang. Maka itu disamakan dengan khamar, ya, disamakan hukumnya karena memabukkan. Nah, ini adalah bentuk daripada analogi di dalam ijtihad, ya, dalam qiyas. Nah, kemudian itu, ya. Nah, di antara yang lain ada MKCHM dan PHIBM. Sebenarnya ini sudah masyhur di kalangan kita warga Muhammadiyah. Tentunya semua ini adalah suatu kewajiban bagi warga Muhammadiyah untuk memahami Islam, ya, sebagaimana paham agama dalam Muhammadiyah, ya. Ini bukan suatu taktik, ya, bukan suatu taklid atau bermadhab, melainkan adalah sebagai bentuk ittiba sekaligus keniscayaan menyetujui asas dan tujuan di dalam Muhammadiyah. Nah, ini ya, paham agama dalam. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini sebenarnya masih ada pokok-pokok, ya, di dalam manhaj tarjih, ya, saya sampaikan singkat saja. Ya, di antara pokok-pokok manhaj tarjih itu kurang lebih ada 16 pokok atau 16 poin. Tapi saya sebutkan 7. Yang satu beristidlal. Dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Beristidlal ini maksudnya adalah cara mengambil dalil untuk mengambil kesimpulan hukum. Yang kedua, memutuskan masalah secara musyawarah, ya. Apabila ada suatu permasalahan itu harus diselesaikan secara musyawarah, ya, musyawarah mufakat. Tidak boleh kemudian diselesaikan dengan pribadi, ya. Kemudian yang ketiga, tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Artinya apa? Seluruh pendapat imam mazhab yang masyhur, yang 4 itu semuanya dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyimpulkan suatu hukum. Jadi tidak terikat kepada satu mazhab tertentu, melainkan ada 4 mazhab yang digunakan semuanya sebagai bentuk pertimbangan. Ada Imam Ahmad, kemudian ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Semuanya dipakai untuk sebagai bahan pertimbangan. Yang keempat, bersikap terbuka, artinya tidak anti kritik. Yang kelima, mendahulukan nas yang zahir daripada takwil. Jadi dalam bahasa itu tidak ada takwil, lebih mendahulukan dalil-dalil yang zahir dan tidak mentakwil. Takwil itu apa sih? Takwil itu hampir mirip dengan tafsir, ya.
itu terkadang hanya menggunakan rasionalitas tanpa dibimbing oleh wahyu atau takwil. Sebagai contoh misalkan ayat-ayat yang zahir ya di dalam Al-Qur'an, misalkan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Ya. Jadi ayat ini secara lafaz itu tidak boleh ditakwil. Kalau ditakwil nanti akan meracuni keimanan kita. Ya, kalau ditakwil tangan Allah nanti bayang-bayangkan tangan Allah itu seperti apa ya. Maka ini tidak boleh ditakwil, harus diambil secara zahir lafaznya. Ya. Nah, berdasarkan penelitian atau yang literatur yang saya baca, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu maksudnya adalah Allah menggunakan kekuasaannya. Ya. Bukan dimarahi secara zahirnya tangannya seperti makhluk. Ya. Kalau kita membayangkan seperti itu, berarti nanti Allah memiliki jism. Allah itu berbentuk, nanti Allah itu berfisik. Ya. Bahwasanya di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwasanya Allah itu tidak berbentuk dan tidak bertempat. Ya, itu diantaranya manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini satu nada selaras dengan tarjih yang tidak menerima takwil, ya, tapi menerima lafaz-lafaz secara zahir dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Yang keenam, tidak menolak ijma. Ya. Ijma itu adalah kesepakatan untuk konsensus nasional, namanya ijma. Tidak menolak ijma, yang dimaksud ijma di sini adalah ijma para sahabat. Yang ketujuh, dalil yang bertentangan dilakukan kompromi tadi. Dalil yang terkesan kontradiksi satu sama lain itu ditempuh lewat al-jamu wa tawfiq atau dikompromikan seperti itu. Baik. Nah, kita kemudian sebenarnya masuk ke inti. Ya. Di sini kita akan belajar atau mengendalikan, ya, bicara tentang masalah apa itu bid'ah, tentang hadis-hadis seputar bid'ah. Sebelum kita masuk ke hadis-hadisnya, kita coba apa sih sebenarnya dimaksud dengan bid'ah itu. Ya. Dari bid'ah secara bahasa itu dari kata bada'a, ya, yang artinya tambahan, sesuatu yang baru. Ya, makanya apabila dalam Al-Quran itu ada satu kata yang dari asal katanya sama, ya, sebagaimana yang Allah firmankan, badi'us samawati wal ardi, ya, bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi. Artinya Allah itu tidak mencontoh dalam menciptakan langit dan bumi. Artinya langit dan bumi dalam bahasa manusia itu adalah bentuk karya orisinilnya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada contoh sebelumnya. Jadi bid'ah dari kata secara bahasa artinya sesuatu yang baru diciptakan, sesuatu karya yang baru yang belum ada contohnya terdahulu. Nah, maka dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Jarnawi Hadi Husnu. Ya, kemudian arti secara istilah bid'ah itu adalah ungkapan suatu jalan dalam agama yang direka. Ya, jadi merupakan ungkapan suatu jalan dalam agama yang direka. Direka itu ya dibuat-buat dan diciptakan yang menyerupai syariat dengan tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi suatu ungkapan jalan yang dalam agama itu direka atau dibuat-buat. Artinya kalau dibuat-buat maka tidak ada landasan dalil yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Ya, jadi itu bid'ah, ya. Artinya adalah suatu hal yang baru yang dibuat-buat dalam perkara agama. Kemudian dalam literatur yang lain, ya, bahwasanya bid'ah itu juga al-muhdatsu mutlaqan. Muhdas juga sama, sesuatu hal yang baru secara mutlak, baik adat ataupun dalam masalah ibadah. Nah, masalah adat, ya, tentunya itu berbeda dengan masalah ibadah. Kalau adat itu suatu jalan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, itu namanya adat. Ya. Dalam literatur yang lain, adat muhakkamah, adat itu dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka syariat ini menjunjung tinggi adat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi apabila bertentangan
Sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan adat, jika dilihat dari sisi adatnya, maka tidak ada bid'ah di dalamnya. Tetapi jika adat diletakkan pada tempat ibadah, maka ia menjadi bid'ah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari penjelasan masalah bid'ah ini ya, ada unsur-unsur bid'ah atau unsur-unsur amalan yang dikatakan menjadi bid'ah dalam urusan agama. Satu, adanya praktek yang diadakan kemudian dan menyerupai agama ya. Jadi ada praktek atau kebiasaan tadi masyarakat itu amalan yang kemudian dibalut yang menyerupai agama. Nah, maka di situ ada unsur-unsur kebid'ahan ya. Dan yang kedua, praktek tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari ritual peribadatan kepada Allah ya. Ya tadi selama adat itu disangkut pautkan dengan ibadah, maka itu menjadi bid'ah. Tapi kalau itu semuanya disendirikan, adat-adat sendiri, ibadah-ibadah sendiri, maka tidak ada unsur kebid'ahan di dalamnya. Maka diantaranya ya, kita lihat, nah ini kita baru masuk tentang hadis-hadis seputar bid'ah ya. Hadis yang pertama yaitu an Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fa huwa raddun ya. Jadi hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami, ini yang bukan dari kami, maksudnya dari Rasulullah, dari Allah, maka dia tertolak. Artinya kalau kita beramal itu harus berdasarkan dalil yang jelas. Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, artinya bahwasanya barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai urusan kami, maka ia tertolak. Ya, dari hadis ini kita mendapatkan satu penjelasan ya tentang urgensi menjauhi bid'ah dan upaya ittiba kepada Rasulullah. Ya, kalau ittiba itu mengikuti. Jadi bid'ah itu lawan kata dari sunnah ya. Ittiba tidak akan terwujud kepada apabila amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat dalam 6 hal. Ya, jadi ittiba itu harus kita wujudkan dengan 6 poin. Yang pertama, tentang beragama itu harus berdasarkan syariat dalam hal sebabnya. Ya, sebagai contoh tadi, misalkan kita punya kebiasaan baik nih, ketika masuk rumah itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, nah, misalkan setelah diklarifikasi, ya kita masuk rumah sholat sunnah kemudian 2 rakaat, ya, tapi setelah diklarifikasi tidak ada sandaran dalilnya yang jelas, maka ini juga tertolak. Ya, karena sesuatu amal tadi ya harus berdasarkan hadis atau berdasarkan dalil yang jelas. Kemudian yang kedua, harus beragama itu harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Contohnya syariat kurban. Kurban itu kan sudah ada klasifikasinya, sudah ada ketentuannya ya. Bahwasanya binatang kurban itu sudah ditentukan. Sapi, kambing, unta, kerbau, itu semua ditentukan dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ya. Misalkan di luar binatang itu kita akan berkurban, misalkan berkurban kuda misalkan ya, maka di luar itu maka tertolak sebagai kurban. Tapi apabila kita menyembelih kemudian kuda dan misalkan ini dibagikan ke warga sekitar, maka itu ya derajatnya bukan kurban melainkan sedekah biasa. Itu hal yang dibolehkan. Nah, ini harus sesuai dengan jenisnya tadi ya. Contohnya tentang masalah binatang kurban. Yang ketiga, masalah ukurannya. Ya, misalkan dalam bilangan wudu, yang kita tahu mengusap wajah 3 kali, mengusap tangan 3 kali, mengusap kaki 3 kali. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang membasuh bagian tubuhnya baik wajah, tangan atau kaki lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat kezaliman, telah berbuat sesuatu hal yang jelek. Artinya basuhan ketika diterima
Apabila kita sholat misalkan di luar waktu yang telah ditentukan, ya, maka juga tertolak. Misalkan sholat zuhur, seharusnya zuhur jam setengah 12, tapi jam 11 sudah sholat, ya, maka itu tidak dikatakan sebagai sholat zuhur, bisa dikatakan sebagai sholat tahiyatul masjid atau sholat yang lain. Ya. Maka dalam Al-Quran telah jelas inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Maksudnya sholat itu bagi orang-orang mukmin itu telah ditentukan waktunya. Kemudian yang keenam, tempatnya, ya. Sebagai contoh iktikaf. Iktikaf itu harus di masjid. Kalau nggak di masjid ya bukan iktikaf, namanya berdiam diri di dalam rumah, misalkan yang namanya bukan iktikaf. Baik, itu adalah bentuk penjelasan dari hadis yang pertama dan kedua. Kemudian penjelasan dari hadis yang ketiga, ya. Ya, di antaranya saya bacakan artinya aja. Adapun sesudah itu sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah kitab Allah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejahat-jahat perbuatan dalam agama ialah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah yang diadakan itu adalah sesat. Nah, ini kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga itu mengandung makna pertama bahwa setiap amalan atau setiap amal bid'ah itu mardud, ditolak. Kemudian yang kedua, setiap amal yang tidak mempunyai dasar dari Al-Quran ataupun Sunnah dinamakan muhdatsah, sesuatu yang dibuat-buat. Ketiga, mafhum dari hadis itu bahwa setiap amal yang berdalil atau ada asalnya dari Alkitab dan Sunnah diterima dan dinamakan amal sunnah. Jadi hadis atau amalan yang berdasarkan Quran ataupun Sunnah yang diterima, maka itu adalah bentuknya sunnah, bukan bid'ah. Yang keempat, Al-Quran dan Sunnah selalu berjalan bersama, tidak akan pernah berpisah dan tidak boleh dipisahkan, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ini adalah Quran dan Sunnah itu jalannya bersama atau bareng. Baik. Kemudian penjelasan yang terakhir terkait hadis-hadis seputar bid'ah, ya. Rasulullah SAW, saya sampaikan artinya saja. Saya memberi wasiat kepadamu agar tetap bertakwa kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintahmu seorang hamba sahaya ataupun budak. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian masih hidup, niscaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah olehmu hal-hal baru atau bid'ah, karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Hadis ini mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, kepedulian dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebaik-baik aktivitas seseorang dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi merupakan aktivitas yang begitu positif orang-orang yang mempunyai tekad yang kuat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, kewajiban melarang perbuatan bid'ah dan memberi peringatan terhadapnya. Dan ini adalah sesuai putusan resmi Muhammadiyah yang disebut dengan MKJHM atau Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, bahwasanya Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Jadi di sini memang, ya, sebagaimana spirit yang dilakukan oleh Mbah Dahlan untuk membasmi TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Nah, ini kemudian masih kita perjuangkan, kemudian kita masih jawabkan untuk kemaslahatan bersama. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, kalau ada pertanyaan. Di antara kesimpulan kajian pada pagi hari ini, bid'ah adalah suatu cara mengamalkan agama yang tidak berdasarkan tuntunan Rasul dan yang oleh pelakunya dianggap sebagai bagian dari agama, dan dengan demikian ia merupakan lawan dari sunnah, yang artinya bahwasanya amalan
Bid'ah hanya ada sepanjang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan agama, akidah dan ibadah. Adapun masalah duniawiyah atau amaliyah duniawiyah itu sudah beda konteks. Ya. Yang dimaksudkan bid'ah itu hanya menyangkut masalah akidah dan ibadah saja. Dan yang ketiga, seluruh perbuatan bid'ah harus ditinggalkan karena setiap bid'ah adalah sesat. Dan yang keempat, jadi jelas tidak ada bid'ah hasanah dalam pengertian teknis keagamaan. Jadi tidak ada pembagian lagi ya, tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah qabihah. Yang ada dalam pandangan Muhammadiyah bahwasanya bid'ah itu cuma satu, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Baik. Ini adalah beberapa kajian pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Kita kembalikan ke masyarakat. Oke, pemirsa di mana saja berada. Ya, akhirnya sampai di sini dulu jumpa kita bersama si Maskum dalam Sekilas Infomo edisi pengajian akad pagi bersama Majelis Tablik PCM Kota Blora di Masjid At-Taqwa Blora bersama narasumber Ustaz Husna Ramadan SPED. Akhirnya si Maskum segera mohon pamit undur diri. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita petik manfaat dan nikmatnya, menambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jalan Raja Wali Blok T Kota Blora segera pamit dan sampai jumpa di Sekilas Infomu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting itu penting.